Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1478. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Rangkaian teriakan dari leluhur-leluhur itu pun terdengar di seluruh dunia. Saya kemudian mendengar banyak leluhur meledak dengan niat membunuh yang mencengangkan. Dan untuk sesaat kekuatan seluruh tanah telarang kegelapan melonjak ke langit dengan niat membunuh serta energi yang ada di mana-mana. Dalam sekejap itu pun menghantam istana Kun Iblis yang menutupi langit. Kemudian terdengar suara gemuruh. Meskipun istana Kun Iblis si Kongjian kuat, tetapi bagaimana itu bisa menekan begitu banyak guru leluhur? Di bawah napas banyak leluhur istana Kun Iblis si Kongjian pun langsung terlempar ke belakang. Itu bergetar hebat dan jatuh ke langit gemetar terus-menerus. Istana Kun Iblis kecil hanyalah harta karun tertinggi, tapi tetap berani menjadi sombong di sini. Seorang leluhur mencibir dan berteriak. Namun dia belum menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba penindasan Simen berlangsung selamanya. Saya mendengar Lin Yuan Supreme berteriak dingin lalu melambaikan tangannya dan segera hantu dari banyak portal muncul di langit. Portal ini yang mengarah ke kehampaan di suatu tempat sepertinya terhubung ke miliaran lorong kosong dan langsung tertutup dengan penutup yang tebal. Gerbang batu kuno tiba-tiba tertutup dan dengan suara gemuruh itu digabungkan dengan istana Kun Iblis sebelum kemudian jatuh ke arah banyak leluhur di bawah dan boom. Deru-deru energi yang kuat bergema di seluruh dunia seperti gunung yang runtuh dan bumi retak. Itu benar-benar menahan dampak aura banyak leluhur dalam waktu yang singkat, menyebabkan warna banyak leluhur yang kuat di bawah berubah. Kedua belah pihak langsung berhadapan. Saat ini Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat ke Singgasana Supreme. Ada token gelap yang tergantung di atas kepalanya dan dia berkata dengan dingin, "Yang mulia, apakah ini jawaban Anda? Katakan padaku," kata Qin Chen. Dengan teriakan tajam seperti guntur, Qin Chen mempertanyakan Singgasana Supreme. Tahta Supreme itu menyipitkan matanya, dia membuka dan menutup matanya seolah-olah matahari dan bulan terbit. Menatap Qin Chen seolah-olah dia ingin melihat ke dalam tubuh Qin Chen sepenuhnya. Kemudian dia berkata dengan dingin, "Kami secara alami mematuhi perintah para petinggi senior kegelapan saat itu. Tetapi kadang-kadang kami memiliki keraguan dan itu normal. Bagaimanapun Sihen Supreme tidak ada di sini. Sebagai pejabat senior yang menjaga tanah telarang kegelapan, kami secara alami memenuhi syarat untuk meninjau semuanya," kata Singgasana Supreme. Mendengar itu, Qin Chen pun tersenyum. "Oh, jadi kamu benar-benar tidak menghormati perintah dari para petinggi kegelapan?" Qin Chen melirik banyak leluhur yang hadir dan terkekeh. "Awalnya aku menghormatimu, bagaimanapun kamu melakukannya untukku saat itu. Ketika klan kegelapan jatuh, mereka tidak pernah membayangkan bahwa ratusan juta tahun telah berlalu. Dan mereka akan menjadi begitu bodoh mengandalkan usia tua mereka dan mengabaikan usia tua mereka. Oleh karena itu tidak perlu terus ada di sini," kata Qin Chen. "Hahaha, nah apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin memulai perang dengan kami?" kata leluhur Anlei. Dia tertawa, matanya penuh dengan penghinaan. Perlu dicatat bahwa ada begitu banyak master yang hadir, setidaknya puluhan dari mereka dan bahkan lebih dari lagi kuburan darah leluhur yang terdiam di dalam kedalaman tanah terlarang. Meskipun si Kongjian dan Lin Yuan Supreme kuat, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari begitu banyak dari mereka? Dia lalu memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan dingin. Hanya kalian bertiga?" Leluhur lainnya juga memiliki mata yang dingin dengan sedikit ejekan. Bagaimana orang seperti mereka bisa bergerak di tanah leluhur kegelapan? Namun kemudian mata Qin Chen dingin dan lalu mencibir. "Tentu saja bukan kami, tetapi seluruh orang yang ada di benua Haiyu." Ketika kata-kata Qin Chen itu jatuh, si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun meraung secara serempak. Semua anggota klan kegelapan di seluruh benua Haiyu patuhi perintah. Tanah telarang kegelapan ini tidak mematuhi perintah, tidak menghormati aturan petinggi, dan tidak mematuhi 3 kekuatan utama kami. Sekarang kami dan 3 kekuatan besar lainnya telah memerintahkan Anda untuk menghukum mereka secara bersama-sama. Ayo kita bunuh mereka secara bersama-sama. Boom, si Kongjian dan Lin Yuan Supreme meraung ke langit secara bersamaan dan saat berikutnya, boom,
Dari atas langit tak berujung di luar tanah leluhur kegelapan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Heiau tiba-tiba muncul. Orang-orang kuat ini datang dengan kekuatan besar, dan mereka semua adalah orang-orang kuat dari Tanah Suci Sikong dan Sekte Suci Lin Yuan. Di satu sisi Tanah Suci Sikong terdapat Sikong Anyun, Penatua Luo Wen, Penatua Gu He, dan juga para penatua lainnya. Nampak mereka semua memimpin pasukan dan juga banyak master. Di satu sisi nampak gerbang Sekte Suci Lin Yuan, terdapat pelindung Mikong dan juga yang lainnya yang memimpin pasukan disertai dengan banyak master tinggi. Tidak hanya para penguasa dari dua kekuatan besar ini, tetapi juga para kekuatan seperti kekuatan Pri Shen Huang, Putra Suci Tianhe dan juga banyak yang lainnya. Di seluruh benua Heiau datang, bahkan para penguasa tingkat surgawi, tingkat bumi, dan bahkan tingkat panah, semuanya telah datang ke sini satu demi satu. Ratusan juta tentara berkumpul di tanah leluhur kegelapan. Ada ledakan langit di tanah leluhur kegelapan mendidih dalam sekejap. Para master yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Pemandangan semacam apa ini? Ini sangat luas dan tidak ada habisnya. Si Kongjian, Lin Yuan Supreme, apa yang kamu lakukan? Banyak leluhur yang hadir mengubah ekspresinya ketika melihat semua master yang ada di luar. Apakah kamu ingin memberontak? Memberontak? Lin Yuan Supreme mencibir. Seharusnya Andalah yang ingin memberontak, bukan? Anda telah melanggar perintah atasan. Sekarang saya curiga bahwa Anda memiliki motif tersembunyi dan diam-diam berkolusi dengan iblis. Hari ini kami akan membersihkan tanah leluhur kegelapan ini. Ayo lakukan. Lin Yuan Supreme pun memberi perintah. Ayo bunuh, bersihkan tanah leluhur kegelapan. Para master tertinggi seperti pelindung Mikong semuanya juga berteriak dengan marah. Dan lalu dengan keras banyak kali Terata Supreme mulai menyerbu dengan paksa ke arah tanah leluhur kegelapan. Di tanah leluhur kegelapan ini terdapat banyak kuburan darah. Bagi sebagian besar master klan kegelapan itu adalah area terlarang dan menimbulkan risiko kehidupan yang sangat besar. Tetapi pada hari ini, di bawah kepemimpinan penguasa supreme dari dua kekuatan besar, banyak kuburan darah langsung diledakkan oleh banyak orang dalam sekejap. Dengan suara gemuruh, kuburan darah itu pun berubah menjadi reruntuhan. Meskipun tanah leluhur kegelapan berbahaya, bagi penguasa supreme batas luar bukanlah apa-apa. Dalam sekejap, kuburan darah yang tak terhitung jumlahnya pun meledak. Dan kuburan darah ini itu adalah kuburan dari leluhur kegelapan yang tak terhitung jumlahnya di tanah pemakaman terlarang kegelapan. Kalau tidak hanya dengan sisa jiwa, bagaimana mereka bisa bertahan hingga hari ini? Melihat kuburan darah yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan terus-menerus, wajah leluhur Anlei dan yang lainnya pun langsung berubah. Si Kongjian, Lin Yuan Supreme, apa yang akan kalian lakukan? Cepat hentikan. Banyak leluhur yang marah dan berteriak dan keras. Tanah leluhur kegelapan itu adalah dasar kelangsungan hidup mereka. Dan setelah dihancurkan, maka mereka tidak akan bisa bertahan hidup di sini sama sekali. Berhenti. Lin Yuan Supreme mencibir. Kamu telah melanggar aturan klan kegelapan. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatku berhenti? Lin Yuan Supreme nampak tidak tergerak sedikit pun. Baiklah, pada saat ini singgasana Supreme menus dingin. Dia mengambil langkah maju dan menatap Qin Chen juga yang lainnya dengan dingin. Boom, di saat dia mengambil langkah ini, seluruh kehampaan di tanah terlarang kegelapan menjadi ganas. Samar-samar terlihat bahwa di dalam kehampaan tanah terlarang kegelapan, sebuah batasan yang menakjubkan melonjak ke langit mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Gelombang tekanan Supreme tahap akhir langsung menekan. Ekspresi si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun berubah sedikit. Di bawah napas ini, kekuatan Supreme tahap tengah di tubuh mereka ditekan sedemikian rupa hingga napas mereka pun tercekik. Sangat kuat. Kekuatan ini tidak hanya melonjak di tanah terlarang kegelapan, tetapi juga bahkan terhubung ke seluruh tanah leluhur kegelapan di luar. Boom, seluruh tanah leluhur kegelapan mengalir dengan aura Supreme yang menakutkan, dan lalu dengan cepat menghentikan si Kong Anyun dan yang lainnya. Pergerakan mereka pun dibatasi. Ekspresi si Kong Anyun dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka lalu menatap kekuatan di antara langit dan bumi dengan ekspresi yang sangat waspada. Formasi terbatas, gumam Qin Chen. Qin Chen sedikit mengernyit. Qin Chen dapat melihat bahwa tahta Supreme itu sendiri tidak dapat mengendalikan seluruh tanah leluhur kegelapan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi ada batasan yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman tanah terlarang kegelapan ini. Dan melalui pembatasan tersebut, tahta Supreme mampu mengendalikan leluhur tanah kegelapan di sekitar.
Dan tahta supreme itu dapat mengontrol, namun sepertinya memiliki batas tertentu. Setelah pembatasan ini berlaku, para ahli tahta supreme mungkin baik-baik saja, tetapi para ahli di ranah bawah supreme tidak akan mampu melawan dan akan menderita kerugian besar. Tentu saja tahta supreme mungkin tidak bisa menghentikan semua orang. Formasi terlarang itu sangat kuat, bukan? Tetapi menurutku itu tidak, kata Qin Chen. Dia mencibir. Hal yang paling tidak dia takuti itu adalah pembatasan kegelapan. Tepat ketika sosok Qin Chen akan bergoyang, dia akan mengambil tindakan untuk melanggar batasan tersebut. Tiba-tiba aura di atas tahta supreme tiba-tiba menyatu dalam sekejap, dan lalu dengan keras sebuah batasan gelap di langit menghilang dan ketenangan pun dipulihkan. Kalian bertiga, karena kalian ingin memasuki kedalaman tanah larang kegelapan, maka ikutlah denganku. Kita semua adalah anggota klan kegelapan, jadi mengapa kita harus repot-repot untuk bertarung satu sama lain? Setelah kata-kata itu jatuh, singgasana tahta supreme langsung berbalik. Lin Yuan Supreme dan si Kong Jian pun terkejut dan segera datang ke sisi Qin Chen lalu bertanya, "Tuan, bagaimana?" Jelas sekali bahwa kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, tetapi tahta supreme sebenarnya menjadi tenang dalam sekejap, dan itu sungguhlah aneh. Sementara di sisi lain, leluhur Anlei pun tercengang ketika mendengar kata-kata tahta supreme. "Tuanku yang mulia, mengapa Anda membiarkan mereka masuk lagi?" Seseorang leluhur juga berkata dengan suara yang dalam. "Ya, Lin Yuan Supreme dan yang lainnya sangat sombong. Jika kita mengambil tindakan, maka kita tidak akan bisa mengalahkan mereka," kata nenek moyang lainnya. Dia juga berteriak keras. Kemudian tahta supreme memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan dingin, lalu berkata dengan tenang kepada para leluhur, "Ketiga orang ini memiliki token gelap. Menurut aturan, kita tidak bisa menghentikan mereka untuk menjelajahi tanah terlarang kegelapan. Terlebih lagi jika kita terus bertarung, maka ini akan menjadi klan kegelapan kita yang akan menimbulkan kerugian. Dan tujuan kita tinggal di sini adalah untuk memperkuat klan kegelapan, bukan untuk menimbulkan perselisihan internal." Setelah kata-kata tahta supreme itu jatuh, tahta supreme itu kemudian memandang Qin Chen dan yang lainnya. "Apakah kamu tidak ingin memasuki tanah terlarang kegelapan? Kenapa? Apakah kamu masih belum berani mengikutiku?" kata tahta supreme. "Tuanku," kata Lin Yuan Supreme dan si Kong Jian. Dia memandang Qin Chen. "Hati-hati terhadap penipuan," kata mereka berdua. Kedalaman tanah terlarang kegelapan ini jelas dikendalikan oleh tahta supreme. Jika mereka sampai memasuki kedalaman dan diplot oleh tahta supreme, maka tidak akan ada cara untuk memobilisasi kekuatan di luar. "Hahaha, apa yang kamu takutkan? Ikuti saja dia," kata Qin Chen. Dia terkekeh dan memimpin untuk mengikuti tahta supreme. Si Kong Jian dan Lin Yuan Supreme pun saling memandang sebelum kemudian segera mengikuti. Melihat itu tahta supreme mencibir. Anak ini sungguh berani. Faktanya Lin Yuan Supreme dan yang lainnya khawatir tentang tahta supreme. Rencananya dia juga dapat melihat bahwa jika dia mencoba menghentikannya, maka konflik kekerasan pasti akan terjadi. Bahkan jika dia menghentikan Lin Yuan Supreme dan yang lainnya, itu akan menyebabkan kehancuran yang sia-sia dan keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugian yang didapat. Terlebih lagi, Lin Yuan Supreme dan banyak anggota klan kegelapan lainnya bukanlah sesuatu yang bisa mereka bunuh begitu saja. Tanpa mereka menjaga benua Haiyu, maka rencana mereka melawan iblis mungkin kemungkinan besar tidak akan stabil dan mereka akan diserang balik oleh iblis. Dan selama dia memasuki kedalaman tanah terlarang kegelapan, dan itu merupakan wilayahnya, sesampainya di sana, maka semuanya akan berada di bawah kendalinya. Bahkan hidup dan mati Lin Yuan Supreme dan si Kong Jian juga yang lainnya akan dapat dikendalikan olehnya tahta supreme. Sementara leluhur Anlei, dia menus dingin. Dia memandang Lin Yuan Supreme dan yang lainnya dengan ketidakpuasan. Sebelum kemudian mereka pun mengikuti satu demi satu. "Tuanku, Anda harus berhati-hati di saat memasuki kedalaman area terlarang." Dalam perjalanan, Lin Yuan Supreme mendekati Qin Chen dan berkata dengan hati-hati. Qin Chen pun berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, saya tahu apa yang akan terjadi." Qin Chen secara alami mengetahui kekhawatiran dari Lin Yuan Supreme dan si Kong Jian. Mungkin di kedalaman tanah terlarang kegelapan ini, tahta supreme dan yang lainnya memiliki beberapa plot yang tersembunyi. Namun tujuan perjalanan Qin Chen adalah sumber jiwa iblis. Jadi secara alami tidak mungkin bagi Qin Chen untuk menyerah untuk bisa masuk lebih dalam. Sekelompok orang itu pun dengan cepat melesat lebih dalam, dan saya bisa melihat kedalaman dari area terlarang yang gelap. Kekuatan mengerikan dari area terlarang itu meresap ke dalam udara, dan ada aura gelap yang kuat yang tersisa di sekelilingnya. Itu terus-menerus menusuk tubuh seperti menyusup.
Kincen terbang jauh dan melihat sekeliling. Tempat ini sangat suram dan juga menakutkan, seperti api penyucian membuat orang merasa menyeramkan. Setelah mencapai kedalaman, tahta supreme dan yang lainnya mengabaikan Kincen dan yang lainnya, tetapi mereka membiarkan Kincen dan yang lainnya berkeliaran di area terlarang dan mereka hanya mengikuti. Tuan, apakah Anda yakin benda itu ada di sini? Setelah mencari-cari beberapa saat, ada aura gelap yang kuat di mana-mana. Persepsi itu menembus dalam-dalam dan bahkan tidak dapat dirasakan sedalam 10.000 kaki. Dan mau tak mau aku pun sedikit mengernyit. Apakah harta karun klan iblis yang disebutkan oleh tuanku benar-benar ada di sini? Sementara Kincen mengabaikan kata-kata dari Lin Yuan Supreme dan Si Kongjian, tetapi Kincen mengerutkan kening. Karena aura di tanah terlarang kegelapan ini sangat kuat dan sangat sulit untuk bisa merasakan lokasi dari harta sumber jiwa iblis. Karena di sini Kincen tidak dapat sepenuhnya melepaskan persepsi ilahinya. Karena jika tidak maka akan mudah bagi tahta supreme untuk menemukan petunjuknya. Untungnya Kincen memiliki pohon iblis dari 10.000 alam di tubuhnya yang sangat sensitif terhadap aura dunia iblis dan selalu bisa merasakan jejak jauh di dalam energi iblis. Setengah jam kemudian, teman-teman, apakah kalian sudah cukup untuk melihat-lihat? Ini adalah tempat peristirahatan kita. Ada kegelapan dan kematian di mana-mana, tetapi tidak ada yang lain. Kata tahta supreme. Dia melihat Kincen dan yang lainnya berkeliaran di sekitar sini selama setengah jam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun segera menoleh untuk melihat Kincen. Namun Kincen kemudian berkata, "Di mana ini? Apakah ada sesuatu yang memalukan di dalamnya sehingga Anda ingin Yang Mulia mencegah kami untuk melihatnya?" kata Kincen. Mendengar itu, leluhur Anlei pun berteriak dan marah. "Nah, apa yang kamu bicarakan?" Tetapi kemudian tahta supreme mendengus. Biarkan saja mereka untuk melanjutkan pencariannya. Kincen hanya mencibir tetapi kemudian mengabaikannya. Kincen hanya merasakan area sekitarnya dengan hati-hati. Di saat Kincen melangkah lebih dalam, Kincen yang jelas merasakan energi iblis yang samar perlahan keluar dari kedalaman area terlarang ini. Energi iblis ini sangat murni dan mengandung jalan surga yang sebenarnya di dunia iblis. Itu membuat asal mula iblis di tubuh Kincen bergetar. Sumber jiwa iblis pasti ada jauh di dalam area terlarang ini. Suara melesat, Kincen pun berjalan masuk. Sementara Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme mengikuti Kincen dengan waspada, selalu memperhatikan sekeliling. Melihat Kincen dan yang lainnya berjalan masuk ke arah itu, seorang leluhur kemudian berkata kepada tahta supreme, "Tuanku tahta, jika Anda membiarkan mereka masuk lebih jauh maka tempat itu mungkin akan benar-benar terlihat." Mendengar itu, tahta supreme menatap Kincen dengan mata yang menyipit dan menus dingin. "Biarkan saja mereka pergi. Kita belum pernah membuka tempat itu selama bertahun-tahun. Apalagi yang bisa mereka temukan?" Sepanjang jalan dia terus mengamati Kincen dan menebak identitas Kincen. Siapa dia? Bisakah dua orang kuat seperti Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme mengikuti anak itu? Mungkinkah anak itu adalah pewaris dari kekuatan tertinggi di benua gelap? Tetapi bagaimana orang seperti itu dan kekuatan itu bisa dengan mudah membiarkan satu sama lain datang ke benua hiu ini? Tahta supreme terus-menerus menebak-nebak di benaknya. Dan tepat setelah Kincen dan yang lainnya masuk lebih dalam, tiba-tiba boom, napas tak kasat mata datang dari keampan di kejauhan. "Tuan, itu adalah aura dari sumber jiwa iblis." "Ya, itu adalah harta sumber jiwa iblis." Di dunia kacau Lord of the Abyss yang merasakan kekuatan ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan sangat bersemangat, "Tuan, harta sumber jiwa iblis pasti ada di depan," kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan bersemangat. "Akhirnya ditemukan," kata Kincen. Dia bergumam dan bergerak maju perlahan. Di depannya aura gelap yang tak terhitung jumlahnya menghilang dan akhirnya penghalang besar tiba-tiba muncul di depan Kincen. Ada pola sihir yang tak terhitung jumlahnya yang tertinggal pada penghalang tersebut yang memancarkan aura yang membuat Kincen berdenyut. Bahaya, ini bahaya. Perasaan bahaya yang kuat langsung melekat di hati Kincen. Penghalang ini pasti memiliki kemungkinan akan merugikan Kincen. Dan di pinggiran pesona hitam pekat ini, serangkaian kelap-kelip gelap terlarang yang menakutkan seperti rantai melilit seluruh pesona di sini. Dan dari pesona tersebut aura gelap yang menakutkan keluar. Dan ini merupakan larangan gelap. Pembatasan larangan gelap ini terus-menerus menghabiskan energi iblis di dalam penghalang. Tetapi energi iblis di dalam penghalang masih diperbaiki, sepertinya diperbaiki tanpa akhir. Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme melihat ke penghalang di depan mereka dan menghirup udara dingin. Jauh di dalam tanah terlarang kegelapan ini ada harta karun seperti yang dikatakan oleh tuanku. Suara melesat, Kincen menekan kegembiraannya dan terbang menuju penghalang itu dalam sekejap.
Tiba-tiba seorang leluhur pun bergoyang dan datang tepat di depan Qin Chen lalu berkata, "Yang mulia, berhenti." Apa artinya ini?" kata Qin Chen mengerutkan kening. Apa maksudku? Kamu ingin memasuki area terlarang kegelapan. Kami sudah mengizinkan masuk ke sini. Tetapi tempat ini sangat penting. Ini adalah tempat yang sangat kritis, jauh di dalam area terlarang kami. Jadi lebih baik kamu tidak masuk ke sini ataupun menerobos masuk ke sini, kata leluhur itu. Dia menus dingin. "Bagaimana jika aku bersikeras untuk masuk?" kata Qin Chen. Dan kemudian boom, niat membunuh yang menakutkan langsung melonjak dari tubuh Qin Chen, membuat leluhur itu pun menus dingin. Segera kekuatan supreme dari leluhur itu pun juga menekan. Lancang, si Kong Jian dan Lin Yuan Supreme pun juga mendekat. Keduanya langsung memancarkan aura luar biasa pada saat yang bersamaan, mengelilingi segala arah. Melihat ini, leluhur Anlei dan yang lainnya di samping mengecilkan pupil mata mereka dan mereka semua juga mendekat. Penghalang di depan mereka itu adalah eksistensi yang telah dicoba dihancurkan oleh leluhur-leluhur mereka selama ratusan juta tahun ini. Bagaimana Qin Chen dan yang lainnya bisa diizinkan masuk dengan mudah? Untuk sementara waktu, kedua belah pihak saling bersih tegang. Saat ini, tahta supreme berkata dengan suara yang dalam, "Biarkan saja dia lewat." "Tapi, Tuan Tahta Supreme," kata para leluhur lainnya. Mereka memandang Tahta Supreme dengan tidak percaya. "Jika dia ingin pergi, maka biarkan saja dia pergi. Tetapi, saya tidak percaya bahwa mereka bisa menerobos masuk," kata Tahta Supreme. Dia mencibir. "Anak muda, penghalang itu sangatlah berbahaya. Jika kamu mendekat dengan gegabah, maka hidup atau matimu akan menjadi tidak pasti. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya," kata Tahta Supreme. Mendengar itu, banyak leluhur pun yang terkejut dan langsung mengerti apa maksud dari perkataan Tahta Supreme. Mereka pun akhirnya tidak bisa menahan tawa. Mereka sebelumnya berbuat seperti itu karena mereka terlalu gugup. Namun setelah dipikir-pikir, penghalang larangan iblis ini itu didirikan oleh leluhur iblis abis saat itu. Butuh waktu ratusan juta tahun bagi mereka untuk bisa menghancurkannya. Tetapi mereka selama waktu ratusan juta tahun ini tetap saja tidak bisa menghancurkannya. Saya khawatir begitu seseorang mendekat, maka seseorang itu akan terluka parah oleh hanya kekuatan darinya. Hahaha, tuanku benar. Jika ingin lebih dekat, maka mendekat saja ke sana. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mendekat sedikit pun. Aku mencoba menghentikanmu karena aku punya niat baik. Tetapi kamu memperlakukanku seperti keledai karena niat baikku. Para leluhur itu semuanya mencibir dan memberi jalan kepada Qin Chen. Mereka semua memandang Qin Chen dengan santai, ingin melihat lelucon Qin Chen. "Tidak bisa mendekat," kata Qin Chen. Dia tampak acuh tak acuh dan tidak banyak berbicara. Sosok Qin Chen langsung melesat dan dengan cepat bergerak menuju ke penghalang tersebut.